على آله الكرام سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan taufik hidayah dan inayahnya mudah-mudahan kita senantiasa memahami bahwa diri kita ini semata-mata dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita lagi jaka ibarat anta menyeternya. Kalau kita sudah mengerti bahwa kita ini adalah kasih sayang Allah, kita mengerti bahwa diri kita ini semata-mata karunia Allah, petunjuk dan hidayah Allah. Apa sikap kita terhadap Allah? Paling kadang menurut ajaran hikam di sini adalah jadikanlah diri kita itu hamba yang senantiasa kada berpisah dengan Tuhan, dimanapun berada, bagaimanapun keadaannya, apapun yang terjadi, tetap dari kurnia Allah Ta'ala. Kalau ada komanya di situ titik. Karena ada seseorang yang tinggal bersama awliya Allah selama 13 tahun. Beliau ini sembahyang 1000 rakaat sehari. Oh, ya Pak, aku mencobai 100 rakaat saja bisa. 1000 rakaat. Mungkin 100 rakaat hanya salam kira-kira. Tak. Namun apa yang terjadi? Pada suatu hari setelah ba'da asar beliau duduk berkhidmat menghadap kiblat. Hampir sembahyang. Rupanya disinilah karunia Tuhan datang kepada beliau sampai tenggelam matahari. Artinya apa? Seluruh perbuatan kita ini tanpa petunjuk dan hidayah Allah tidak akan bisa. Makanya itu orang menetapkan daripada perbuatan Allah. Jadi apapun pembicaraan yang di luar, yang bukan di dalam, yang pada hakikatnya itu biar aja. Karena ini, karena itu, misalnya aja. Aku berikan contoh. Ini supaya kita jangan bingung. Maha benar hadis Al-Quran itu. Rasulullah mengatakan, apabila sudah tuntung makan, di situ iblis bisa umpat makan. Ini pembicaraan luar. Karena Rasulullah bagaimanapun juga menyampaikan dari luar. Nah sehingga supaya jangan dimakan iblis, jadi bekas nasi itu pun, bekas makan itu pun kita jilat, supaya jangan tempat dimakan iblis, dimakan setan. Begitu pula apabila suatu gugur makanan
Di situ sempat iblis mencengkram makanan itu, sehingga kita pungur, kita buangi kotorannya, sehingga dibacakan basmalah, baru kita makan. Kalau kada, dahulu iblis memakannya. Ini contoh pembicaraan luas. Jadi kalau kita masukkan ke dalam, rasanya sulit. Sedangkan yang berbuat itu cuma Allah, nggak ada yang lain. Tapi kenapa Rasulullah menyampaikan demikian? Sesungguhnya perbuatan syaitan itu Tuhan juga memperbuat. Maka itu jangan bertahan lawan iblisnya. Karena apa? Nanglah apa itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu adalah menyeluruh seluruhnya. Umpaya bagarak saja tuh. Tanya lo nang bergoyang kan? Tanya aja lo rumput nang bergoyang itu. Nah jadi jangan salah kita memahami, oh kalau begini kenapa aja tersulisih, iblis pulang berbuat. Nah ini kan mengenai adab, mengenai aturan hidup, mengenai kebutuhan sehari-hari, mengenai aturan bermasyarakat dan lain sebagainya, itu pasti. Namun semua itu tetap Allah yang punya peranan, tetap Allah sutradaranya. Jadi jangan kita bertahan. Ini kan banyak ya. Sebagai contoh, kayak apa kita mengerjakan hujan? Nah, kan terselisihnya sudah dari ayatnya. Jadi bagaimanapun serangan apa dari apapun, di dalam kitab Daun Nafis sudah dinyatakan. Orang-orang yang menuntut ilmu batin menyempurnakan ibadahnya yang semata-mata karena Allah bukan dirinya, yang disebut dari Allah untuk Allah kepada Allah adalah sampai 1000 orang sidik dulu mengatakan kita kafir jindik, baru orang itu mencapai. Artinya apa? Kalau kita sedikit saja dibahas orang, dicaci orang, lalu goyang, wah ini kada akan mencapai keyakinan. Sengaja Allah jadikan itu sesuai dengan firman-Nya. Boleh saja kamu beriman, tapi ingat datang ujianku. Ya ini di situ. Jadi kalau kita sudah yakin, apapun sudah yakin, seperti alas dipotong leher pun tidak apa-apa. Sidin berdahulu sudah disiapkan surganya. Dunia ini tidak ada urusan apa-apa. Makanya ajar seorang wali Allah, seandai kata Tuhan menawari ikam manahakon surga Firdaus, surga yang paling hebat, lawan sholat 2 rakaat. Seorang wali Allah yang sangat cinta kepada Tuhan, beliau memilih sholat 2 rakaat ketimbang surga. Kenapa? Surga itu makhluk, 2 rakaat hak Allah. Kita sholat itu hak Allah. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan, kita masukkan ke dalam batiniah kita, betapa indahnya Allah itu, betapa mulianya dan kasih sayangnya lawan kita. Orang sholat itu adalah hak Allah, atau dengan kata lain lahiriahnya, kata di luarnya itu perintah Allah. Tapi yang sesungguhnya itu hak Allah, perintah yang hak Allah. Makanya satu kali aja pada sholat dengan sengaja, Rasulullah mengatakan hukumnya kafir. Artinya kafir dalam arti kupur nikmatnya. Karena sholat itu sangat nikmat. Nah ini, hukum sidin sholat 2 rakaat ketimbang surga. Karena kalau sidin memilih surga, ini tak pilih makhluk. Tak pilih makhluk. Kenapa? Surga itu kan perbuatan Tuhan, diolah. Tapi kalau sholat, nah ini langsung dari beliau, gerak-geriknya lain sebagainya hanya dari Allah. Kalau surga ditimbai ke itu aja. Kalau sholat kan sidin menyatakan. Nah ini jadi saking cintanya lawan Allah Ta'ala, beliau memilih sholat 2 rakaat. Ini pentingnya. Namun sholat itu juga
diisi dengan karunia Allah. Kalau kada dengan karunia juga keliru. Karena kita ini kan sudah mempelajari dari panah, bahkan panah ul panah, bahkan kita pelajari sudah baqa di sisi Allah. Menurut kata Abu Thalib rahimahullah ta'ala, adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah, katanya, demi Allah, tiadalah membaiki hamba itu akan sangkanya pada Allah, melainkan karunia Allah akan dia. Jadi baik sangka itu kepada Allah Ta'ala itu satu keistimewaan yang Allah membukakan di kalbu kita, di hati kita, yang senantiasa apa aja yang Allah timpakan itu baik terus. Kan ada sudah diuraikan, ada 3 tingkatan manusia itu. Kalau ditimpakan Allah, dia menyebutnya ajab, karena seksa dan sebagainya. Nah itu orang yang kada beriman. Kenapa jadi kada beriman? Tidakkah tahu bahwa Allah itu dasarnya kasih sayang? Tuhan tuh maha pemurah. Kenapa dikatakan ajab? Cumanya merasa sakit lalu dikatakan ajab. Dan ini orang kada beriman. Kalau ditimpakan Allah kepada dirinya, ini adalah cobaan. Nah ini separuh iman. Masa Tuhan mencoba nang daib ini? Jadi kurang penerimaannya. Wah ini cobaan Allah. Berarti kan kurang penerimaan. Nangpol orang yang beriman adalah disebutkan Rasulullah, apa aja yang datang pada diri kita itu adalah rahmat. Jadi ulama jangan coba-coba memponis orang, jangan coba-coba melihat orang salah. Nah, makanya disebut ulama ulama yang jahil, ulama jahil murakkab, karena suka melihat orang yang terlihat orang. Sebetulnya melihat orang terlihat Allah. Demikian ajaran Abu Bakar As-Siddiq. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablah. Saya tidak melihat sesuatu selain pada Allah sebelumnya. Jadi melihat seseorang terlihat Allah dulu. Sehingga kada mudah seperti ini, seperti itu. Kalaupun ada sesuatu, mesti bertanya dulu riwayatnya apa. Dan kayak itu. Jadi demi Allah, Ibnu Mas'ud mengatakan, aku nih kada pernah dapat memperbaiki sangka terkecuali kurnia Allah. Yang akan dia demikian itu karena bahwasanya sekalian kebajikan itu di dalam kudratnya. Jadi kalau ingin sebetul-betulnya kita ini dalam kekuasaan dan kehendak Allah, maka sangka baik diutamakan. Dan apapun yang datang kepada kita adalah rahmat. Mun kawan nang itu alhamdulillah, mun kada kawa ya apa boleh pun. Karena tergantung kita, tergantung petunjuk Allah. Musibah apapun yang menimpa kita itu sebetulnya rahmat. Banyak kita melihat di siaran-siaran TV lah, nang kadalaman, banjir, macam semua. Tidak sedikit manusia yang mengeluh dari pembicaraannya, wallahu alam daripada hakikatnya. Kita melihat dari pembicaraannya aja, mengeluh, menyalahkan ini, menyalahkan itu, lalai ini, lalai itu. Kayak apapun pembicaraan kita, tetap aja banjir. Kada kau dibuang-buang. Nah, ini pernah terjadi di kampungku seorang. Waktu aku membaca Wadah Ipar, ada orang mengadu, memang banyu dalam banyu. Nah, ujarku kalau kita memang beriman, banyu dalam ini rahmat. Kayak apa? Melacak kada hawa, banyu kada hawa, waktunya sudah nang kene jajarku. Tanah nang kada disuhumai, pernah kada dihumai, kenanya surut humai. Ini rahmat. Pasti perolehan banyak. Kenapa kita pastikan? Karena banyu dalam ini menyuburkan tanah, lawan mengganalkan iwak, pakai nyawa juga makanan. Jadi kada nang kemana-mana. Nyo pikir apa Allah Ta'ala tuh?
Allah tuh pintar segala yang pintar, bijak segala yang bijak, pengasih daripada segala pengasih, dan siap wujud kidam beliau menyiapkan kita. Sampai sedia apapun. Apa yang terjadi? Memang terbukti. Iwak karena ganal, pakolen banyak. Cuma kadang akan bajakatnya rusak pula. Nah, itu jadi ini terjadi. Jadi kalau kita meyakini itu rahmat, insya Allah segala sesuatu itu terlepas. Yang kita anggap akan mengancam kita tuh terlepas. Mengancam misalnya, maaf aja, besok ini. Sedang ininya belum ada. Kalau saya berpikir itu, pikirkan Allah Maha Agung, Allah Maha Melihat, Allah Maha Tahu, dan kita yakin diri kita ini kasih sayangnya. Buktinya apa? Dipeliharanya. Kalau ada dipeliharanya, keluar aja mati udah. Kalau pelihara mati. Kalau kita meyakini itu, sesuatu apapun, insya Allah terlepas. Aku sudah beberapa kali menguji, artinya bukan menguji Allah, bukan menguji pada diri kita. Benarkah itu? Nah, asal kita sungguh-sungguh yakin bahwa itu rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi sekalian kebajikan itu adalah kudratnya, maka apabila mengurniai Allah akan dia baik sangkanya padanya Allah, maka bahwasanya mengurniai Allah akan dia barang yang sangkanya, karena bahwasanya yang membaiki akan sangka itu adalah pada Allah, yaitu yang menghendaki bahwa mentahqiqan akan dia baginya hanya yakin kepada Allah Ta'ala. Namun ini perlu juga disesuaikan. Hanya disesuaikan. Ini kan urusan dalam. Kita yakin, kada yakin, orang kada tahu. Orang lain kada tahu. Nang sarumah aja kada tahu. Kalau kita yakin orang kada tahu. Dan keyakinan kada perlu dibicarakan lagi. Itu pegangan. Kalau kita bicarakan keluar pulang tegarnya. Nah, setiap keluar tuh mesti kehujanan kepanasan, kada bisa kada. Ini ajaran Wali Haji Jamal wadaku. Kenapa aku menawing masjid di dalam bah? Supaya jangan kepanasan. Di luar tiang di luar, tawing di dalam. Tidak ada orang itu. Orang tawing di luar, tiang di dalam. Itulah sejar sidin itu jabuk tegarnya. Kehujanan kepanasan. Coba di dalam. Insya Allah kada bejar. Beliau orang hakikat meluruh. Sehingga masjidnya aja bertawing di dalam tiang, ada di luar tiang. Wah, ini. Dan kata-kata kala selesai daripada menyebut daripadanya itu, setelah beliau menyebut bahwa ini kurnia Allah Ta'ala yang memperbaiki sangkaku kepadanya, Sidin masuk menyebut tuntutnya kepada di dalam menyebut itu. Jadi Sidin, ujubku nina, segala ujub daripada orang yang lari daripada yang tiada lepas baginya, daripada yang menuntut dia akan barang yang tiada kekal baginya sertanya, yaitu makhluk dan dunianya, dan barang yang mufakat akan nafsu dan syahwatnya, dan akhiratnya dan dunianya. Itu sudah ujub dari segala ujub. Orang menuntut dunia, menuntut akhirat, menuntut kemuliaan, menuntut derajat, itu ujub, segala ujub. Jakanya ujub benarnya. Nah, ini pengertian orang wali Allah. Jadi ujub itu kada berbekas pada diri kita. Dalam istilah nang kawanannya takabur, ria, sum'ah, dia aja tuh kawanannya si ujub dah. Jadi kalau aku Sidin kada menyelesaikan itu, aku adalah ujub segala ujub, baik dunianya maupun akhiratnya. Jadi kita yang diperintahkan Allah Ta'ala, berbuatlah untuk besok. Maksudnya berbuatlah untuk akhirat. Tapi yang kita berbuat itu adalah Allah, perbekalannya besoknya.
Dan karena demikian itu terlebih ujub daripadanya, karena bahwasanya mengambil ganti kepada yang kurang daripada yang lebih baik. Kan dunia ini kurang serba kurang. Kenapa? Sedangkan Allah yang lebih baik kan diambil. Kada diyakini, maksudnya kada diyakini. Kita meyakini dunia, ragu dan sebagainya. Padahal Tuhan sudah bepada, manusia. Mun ikam taat lawan aku, maksudnya tuh menjadi hambaku, taat. Menjadi hambaku, taat. Nah, taat ini bukan hanya puasa, bukan hanya sembahyang. Bukan, itu ibadah, taat. Ibadah. Orang taat ini hati, mata, telinga dan sebagainya, mata-mata untuk taat untuk Allah Taala, itu orang taat. Ibadah belum tentu, makanya ibadah itu belum tentu membawa masuk surga. Karena cuma ibadah belum tentu taat. Nah ini. Aku taat ya. Taatnya yang bagaimana? Pokoknya luar masuk ini pun atas dirinya, itu. Kudrat bijatihi, bukan kudrat bikudratihi lagi, bukan. Itu orang taat. Jadi mengambil yang kurang, meninggalkan yang lebih baik, dan memilih panah daripada yang kekal, padahal Allah sangat kekal. Dan istiqolnya yang tiada batil dari Allah Ta'ala tuh, kada pernah hubungan apapun, kada pernah batil. Terkecuali orang yang kada melihat Allah, itu baru batil. Dan berpaling daripada Tuhannya, maka tiada hakikat baginya, sama sekali kada ada apa-apanya lagi. Lalu disebut manusia makhluk. Manusia makhluk itu sebangsa lawan surga, neraka, malaikat, pohon kayu, gunung, ayam, itik, itu sama. Itu makhluk semua. Malaikat itu aja makhluk, belum tentu hamba. Hamba itu yang dimaksud hamba ini nang sampai zahiru rabbi batinu abdi, kajohiranku kata Tuhan dari hambaku. Nah ini baru hamba. Kalau Allah senantiasa zahir, itu baru hamba. Itu baru hamba. Makanya sini ditawari surga kada mau, karena itu nafsu syahwat. Maksudnya kehendak seorang itu. Nah, kalau sholat itu kehendak Allah. Kok kenapa jadi kehendak Allah? Nama uduakan aja Allah. Kenapa kada? Nah, kalau surga itu kan sudah tak dicipta Allah, sudah ada ini mau duakan Allah, mengatakan takbir Allah, membukukan Allah, kadang-kadang lah tuh. Nah, makanya sini memilih sholat 2 rakaat karena cinta lawan Allah, bukan cinta lawan surga. Nah, ini cerita yang 13 tahun ya. Dan kata setengah mereka itu telah duduk daripada Ibnu Mas'ud tadi. Telah duduk kepadaku seorang laki-laki 13 tahun dan sembahyang ia pada tiap-tiap hari 1000 rakaat hingga jadi ia tifak, dan adalah apabila telah sudah asar maka duduk memakai kubah atau habu atau apa itu model setengah ya, model keharuman dan sebagainya, dan berhadap ia kiblat, maka berkata ia nang hadap tadi, ujubnya aku bagi kejadian tetapi berkehendak ganti padamu, dan ujub aku bagi kejadian betapa jinak kepadaku lainmu kepada kemudian setelah beliau berkata demikian, diam hingga masuk matahari. Betapa ujubnya sembahyang 1000 rakaat. Kenapa bukan karunia Allah? Kenapa aku? Nah, ini orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah 1000 rakaat. Amun kita bangga banan. Bangga banan surga juga aku nena. Awas 1000 rakaat surga juga. Ujub kan jadinya. Ada sini nggak ada, setelah duduk
Subhanallah, wujud kenapa? Bukan karunia-Nya. Makanya senantiasa para ulama manapun, baik fikih, tauhid maupun tasawuf, sholat itu semata-mata taufik dan hidayah, alias karunia Tuhan. Tidak ada pembahasan lagi tuh. Semua karunia Allah Ta'ala. Maka itu janganlah menyia-nyiakan sholat, karena itu karunia. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, jikalau dipilihkan aku antara 2 rakaat dan antara masuk surga Firdaus, niscaya memilih aku 2 rakaat. Jadi memilih 2 rakaat. Oh, ini Sulaiman Ad-Darani, wali Allah yang cukup populer pada zamannya. Aku memilih 2 rakaat. Karena bahwasanya aku pada surga Firdaus itu nafsuku aja itu. Semua orang hendak ke surga. Nah, padahal nang iyaannya pilihan Allah juga. Nah, makanya sembahyang puasa itu tidak akan membawa masuk surga. Maka itu kada usah lagi ya sembahyang makinannya. Makanya sholat puasa itu hak Allah Ta'ala. Itu hak Allah Ta'ala. Artinya apa? Kita mengerjakan, kalau disebut kita mengerjakan seikhlas-ikhlasnya. Nang kayak apa supaya ikhlas? Pekerjaan Allah Ta'ala ikhlas keluar. Nang kada ikhlasnya pekerjaan kita, sehingga sambil menunjuk surga yang dipikirkan, pahala yang diingatkan, supaya mulia, supaya naik derajat dan sebagainya. Nah itu nafsu sudah jawab. Ya, itu mana mungkin diterima Allah Ta'ala. Tapi menganjuran ulama tuh pahalanya tuh iannya dah. Wah. Makanya mun kada ihsan tuh kan susah ya ibadah. Jadi nangaran sudah ihsan itu, sudah mengerti hukumnya Allah Ta'ala. Orang sholat tuh kada marga dirajin-rajinakan membaca Al-Quran macam. Kada marga dirajin-rajinakan. Orang tuh oleh mahabbah, oleh kecintaan, sehingga rasa pacah pinggangnya, tetap saja duduk dan membaca Al-Quran. Oh, ujar dokter ini itu urusan dokter, ini urusan Allah. Apa yang harus kita perbuat? Lebih baik lawan Allah daripada lawan dokter. Bukan berarti kita melanggar aturan, tapi ini masalah hubungan lawan Allah Ta'ala. Tidak perlu pikirkan macam-macam. Kalau sudah mati aja lah kadang-kadang. Itu kalau orang bujur-bujur cinta lawan Tuhan, kadang memikirkan, wah, akunya terlalu membaca Al-Quran sampai 10 juz sehari, ini berbahaya karena ujar dokter harus istirahat. Biar aja nya berbahaya, nggak apa-apa. Kenapa jadinya kada apa-apa dalam bahaya? Karena nya merasa rahmat. Jadi kan ada masalah apa-apa. Jadi kalau aku memilih surga Firdaus itu nafsuku, dan pada 2 rakaat itu hak Tuhanku. Nah, hak Tuhan lah. 2 rakaat itu hak Tuhan. Salat lain sebagainya yang bersifat perintah Tuhan itu hak Tuhan. Hak Allah Ta'ala. Ya nanja Tuhan nang qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Nah, makanya di situ apa? Bisa diberi petunjuk, bisa tidak, bisa apa, bisa tidak. Ada ayat sambungannya. Ketahui olehmu jarsidin bahwasanya qalbu, artinya hati, itu menilik dia dengan nur iman. Lain mata. Kalau mata menilik dengan nafsu. Kalau hati menilik dengan iman. Apa aja mesti hati itu dengan iman. Kada mau lewat mata. Kalau lewat mata, nah ini sudah jelas nafsu.
Makanya yang disebut orang buta itu buta mata hatinya, bukan mata penglihatnya. Bukan. Yang disebut Allah Ta'ala buta itu buta hatinya. Hatinya buta kada benur, kada beriman. Kalau hati kita ini beriman, maksudnya sekali lagi kok, karena ini penyampaiannya kelihatannya lahir, tapi yang kita maksudkan kan hakikat. Kalau hati kita diberikan kurnia hidayah dari Allah Ta'ala iman, tidak ada kepayahan masalah beribadah, tidak ada. Sampai disunahkan Rasulullah puasa aja dengan air putih cukup, tidak ada kepayahan. Nang kada beriman ini nang kepayahan. Nah, buka aja bilang serba ada, terbang ketuntungan nambah sudah buka paling sesuapan juga, kata makannya juga saking nafsunya. Ini kan membatalkan semua nih. Jadi ketahui olehmu bahwasanya kalbu itu, hati itu menilik dia dengan nurul iman, cahaya iman. Maka apabila kuatlah cahaya iman itu, maka beroleh cahaya mata. Kalau sudah beriman, hatinya, matanya ini muncul beriman. Yang dilihatnya itu cuma kebesaran dan kekuatan Allah, bukan melihat yang lain-lain. Karena hatinya sudah memiliki iman. Maka apabila kuatlah cahaya iman, maka beroleh cahaya mata dan jadilah hamba. Nah, orang jadi hamba tadi sekali lagi, kada ada lihat selain daripada Allah, kada ada terdengar selain daripada Allah. Nah, itu ngarannya hamba. Maksudnya apa? Melihat dalam banyu dari Allah, kada ada masalah, tanpa protes, tanpa apa-apa. Yang dia ucapkan hanya subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, pokoknya asma-asma Allah saja. Karena orang makrifat itu paling makrifatnya adalah mentasbihkan Allah. Itu paling udah makrifatnya. Tuh, nih jaga barisan paling belakang. Itu paling belakang makrifat itu mentasbihkan Allah, itu paling belakang. Nang dilihatnya subhanallah. Nang dilihatnya astagfirullah. Kenapa jadi astagfirullah? Kelihatan orang itu salah, padahal bukan. Jadi dia bertobat. Astagfirullah. Kenapa jadi itu salah padahal bukan? Beliau ingat, sangkamu baik padahal buruk bagimu, sangkamu baik padahal buruk bagimu. Engkau tidak tahu, hanya aku yang tahu. Dengan Allah tahu itulah dia bertobat. Karena dia tidak tahu. Ini melihat yang kada bagus numpah. Melihat sesuatu lupa lawan Tuhan, ulahan manusia dan lain sebagainya. Nah. Jadi itu hamba, jadilah hamba itu baik penglihatannya, bersalahan dengan yang kuat cahaya mata. Cahaya mata hati dengan wasitah berdirinya serta segala akhyar yang lain, bertambatan dengan segala akuan. Ini anunya, pertambatan, persinggahannya. Maka daiflah cahaya mata hatinya, lemah sudah, dan kadang membawa yang demikian itu kepada jatuh dalam segala yang menyalahi dan mengikat segala syahwatnya. Maka adalah yang demikian itu sebab buta mata hati, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang ahli bahasanya, maka bahwasanya tiada buta segala penglihat mata mereka itu, tetapi buta segala hati yang di dalam segala dada mereka itu yang buta, tetap daripada mendapat segala petunjuk haqaiq. Dan inilah buta yang sebenarnya. Buta yang sebenarnya adalah dadanya tertutup, hatinya tertutup. Itu buta, bujur-bujur buta. Kalau orang buta mata masih melihat aja begar-gar, oh ini mejanya, masih tahu. Tapi kalau orang buta mata hati, punya mata kada melihat, punya telinga kada mendengar, punya hati kada merasa, kada bisa hati. Maka ujub aku bagi orang yang berakal,
yang lari dia daripada Tuhannya. Orang ini bakal, apabila lari lawan Tuhan, bakal itu artinya apa? Orang ini tahu aja sudah Allah Ta'ala yang mencipta, Allah Ta'ala yang nabung, ya atau lari lawan Allah Ta'ala. Nah, lari maksudnya meninggalkan Tuhan. Dan orang yang gafil, yang lalai, yang berhadap atas syahwatnya dan hawanya. Artinya orang-orang berakal yang lari itu adalah seolah-olah orang yang lalai, yang berhadap kepada hawa nafsunya. Dan inilah hikmah kejadian barang yang dahulunya, karena bahwasanya orang yang tiada membaiki sangkanya pada Tuhannya, niscaya lari ia daripadanya dan menuntut ia kepada yang lainnya, dan demikian itu tiada memberi faedah kepadanya, tiada terurai baginya daripada Tuhannya, dan tiada kekal baginya serta lainnya. Dan inilah hal kebanyakan manusia. Allah sudah mengikat, Allah sudah sayang, dia lari. Kenapa? Sebab hidupnya ini, sebab itunya ini, sebab dia ini, sebab dia itu. Nah, jadi seolah-olah lari dengan kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi pada dirinya itu adalah Allah. Tapi dia lari. Ini jadi karena ini. Dan ini jadi ke ini karena ini. Lari sudah daripada Allah. Padahal sesungguhnya di batin itu kada boleh lari. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah Ta'ala, kada boleh lari. Walaupun pembicaraan penglawang kada dikunci jadi maling masuk, tidak apa-apa kalau pembicaraan seperti itu. Tapi sesungguhnya takdir yang menentukan seperti itu. Kalau kada takdir, masa lawang kada dikunci? Ini kebanyakannya manusia seperti itu, kata beliau di sini. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Yang kekal dibuang, yang panah diambil. Yang lebih dibuang, yang kurang diambil. Surga dibuang, dunia diambil. Jadi inilah hal kebanyakan manusia. Dan adalah ini kebanyakan manusia, bukan kedikitan manusia. Paling banyak manusia seperti itu. Jangannya kedikitan manusia, syukur benar bang. Ini kebanyakan manusia. Nah, coba kamu di pasar itu aja, dilihat di pasar atau di masjid, lihat ya, betul lah hakikatnya udah ada. Tidak ada yang istilah hakikat tuh, tidak ada. Nah, itu rahasia Tuhan. Dan adalah segala sebab buta mata hati itu dengan 3 perkara. Telah menyebutkan Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu di dalam kata beliau, bermula buta mata hati itu 3 perkara. Pertama, mengerjakan maksiat. Kedua, berbuat taat. Berbuat taat itu buta juga mata hatinya. Ketiga, tamak pada makhluk. Kenapa? Taatnya itu lawan makhluk, bukan taatnya kepada Allah. Sekali lagi tadi, berbuat taat. Ini taat itu mata, telinga, apa segala, tapi kadang mengerjakan ibadah. Seharusnya ibadah yang taat, taat yang ibadah. Nah ini taat benarnya, beribadah kada. Lewat raja ini taat, suruh raja bahasa sapu dapur. Itu buta mata hati. Artinya kadang melihat bahwa ini kurnia Allah. Kadang melihat di situ. Makanya syariat, tarekat dan hakikat itu sudah digambarkan di surah Al-Fatihah itu. Kalau iyyaka na'bud itu mesti syariat, wa iyyaka nasta'in itu tarekat, jalannya kita minta tolong kepada Allah itu ibadah. Abdi dahulu lawan Allah. Kada ada nang disembah terkecuali Allah. Itu baru ada pertolongan. Nang kita minta tolong itu pada hakikatnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita ini mana aja, dunia akhirat jalannya yang lurus, yang benar, yang jujur, yang lain sebagainya. Itu kan digambarkan di situ. Maka tatkala buta mata hati itu berhadaplah hamba itu kepada makhluk.
dan berpalinglah daripada hak Allah Ta'ala. Dan kepada inilah isyarat alat dengan kata beliau, jangan engkau berjalan daripada suatu akuan kepada suatu akuan, maka dalam engkau tatkala itu seperti berjalan himar yang mengisar gandum. Situ juga, ada jalannya lagi ke situ juga. Dan adalah berjalan yang kepadanya itu, yaitu yang berjalan dia daripadanya. Nang itu dua gitu. Jadi orang yang berpaling kepada makhluk itu bagaikan himar mengisar gandum. Karena ada manfaatnya sedikit-sedikit. Ujung-ujungnya, nang ampun gandumnya nyamannya. Ini tukang kisar bener ya. Yani jangan engkau berjalan dengan hikmatmu daripada sesuatu akuan kepada suatu akuan, seperti engkau mengerjakan amal karena menuntut apa? Karena menuntut derajat yang tinggi. Itu ngaran akuan daripada akuan. Mengaku bama, mengaku pulang hendak minta derajat. Dan beroleh tinggi daripada segala makam, hingga tiada berkehendak kepada dunia, maka menghendaki akan akhirat, maka bahwasan yang itu kurang di dalam hal dan bercampur di dalam ikhlasnya, sama dalam ikhlas sama, dan segala akuan itu bersamaan dalam keadaan aghyar kepada yang lain. Jikalau didapat dalam setengahnya itu nur sekalipun, walaupun di dalam setengahnya itu nur juga, tapi karena tercampur nang kadar tatap kadar. Nah, nang baiknya banyu sadrum dikuahi minyak kesa gelas sudah. Dipamasak kadang awak, diapa kadang awak, dimandiakan gatal, tercampur hal demikian. Nah, makanya kita itu pertama-tama yang kita lihat dulu dalam sifat diri kita ini siapa. Kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalamnya itu siapa. Jangan takut. Wah, kalau ikut tak akui, siapa yang mengakui? Kita berpandera jadi panderakan. Berniat aja diniatakan. Apa kata Umar? Apa kata Umar bin Farid? Kalau ada kataku, sekalipun aku lupa, aku hukumkan diriku murtad. Nah, ini orang-orang wali Allah. Karena beliau kada punya kata Allah kata seperti hadis Nabi, yang membukakan dan menutup hati adalah Allah. Itulah, yang membukakan hati, yang menutup hati adalah Allah. Tapi kalau lawan Allah, insya Allah Allah kada akan menutup. Ini dasar kada lawan Allah, lalu ditutup oleh Allah. Diberi penyakit malas, penyakit kada mau beribadah, penyakit memikirkan lebih utama dunianya ketimbang ukhrawiyahnya, dan tujuan kita bukan akhiratnya pula. Yang tujuan kita kepada kudrat irada Allah, kepada kekuasaan dan kehendak Allah. Cuma sambatnya akhirat. Cuma apabila menuju akhirat dua luput. Kenapa? Akhirat bukan Allah Ta'ala. Lain jakanya akhirat Allah Ta'ala. Nah Allah Ta'ala itu antara lain kudrat iradat itu Allah Ta'ala. Karena wasifati lagi, sifat itu kada lain. Kan gitu, kada ada nang surga itu kada lain. Lain akhirat itu kada lain, kada ada. Mesti wasifati lagi. Dan barang siapa mengajarkan amal karena menuntut derajat yang tinggi daripada duniawiyah dan pada akhrawiyah, maka bahwasanya adalah dia berjalan, maka jangan engkau jadikan akuan itu tempat perjalanan bagimu, maka adalah engkau itu seperti berjalan himar yang mengisar gandum, dan yang permulaan berjalan daripadanya itu yaitu yang kesudahan berjalan kepadanya. Nang permulaan di situ juga, kesudahan di situ juga. Ini permulaan. Jalan. Kesudahannya kasih ke pulang. Ya. Nah, ada lurus. Orang dari permulaan bidaya, akhirnya kan saya. Nah, dari permulaannya nur, kembalinya pada wujud dia. Kan enggak itu tak. Nah, kada mau di nur itu aja ke mana Pak? Ya. Ini ada juga. Pada melalui Rasulullah Pak. Rasulullahnya di mana sekarang? Kecuali di situ tempat lalu lah. Nah, orang di awak dua, ngapa nang empat lalu? Nah, orang pukaha kada empat kada mana Rasulullah kan? Nang mana negara syariatnya mana? Nah,
Oh, nang sholat itu perintah Tuhan. Ya kan? Lalu Muhammad bersyariat tapi dalam perintahnya dalam hak Allah Ta'ala. Itu syariatnya. Berarti syariat itu dari Allah Ta'ala. Padahal masa Muhammad bulah syariat? Itu berpikir. Ini mengarang-arang. Kadang melalui Muhammad itu pada kodoh sampai Allah Ta'ala. Muhammadnya di mana? Di sini juga nur ya juga, hak ya juga. Nah, subhanallah. Dan tetapi engkau berjalan daripada segala apuan kepada yang mengadakan dia dengan sekira-kira engkau angkatkan hikmatmu kepadanya dan engkau jadikan segala hikmatmu itu berhenti atasnya dan jangan engkau kehendaki lain daripadanya Allah dan tiada yang engkau kenal di dalam dua negeri ini melainkan akan dia Allah karena tiada ada di dalam negeri itu selain daripadanya Allah. Awal, akhir, zahir dan batin, firman-Nya yang maha tinggi dan bahwasanya kepada Tuhanmu dua kesudahan dan pada awal karena ia dua permulaan dan akhir karena kepadanya dua tempat kembali itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar dalam, kiri kanan, atas bawah tidak ada selain daripada Allah Ta'ala. Itu. Jadi kalau orang sudah demikian, nah baru disebut hamba Allah. Nah kalau sudah hamba Allah, dipastikan amal perbuatannya diterima Allah. Karena nang mengamalkan hamba Allah itu Allah kuat. Nah ada nang amal makhluk nih, nang amal itu makhluk kada Allah. Kayak Allah nak menerimanya, lain perbuatan si din. Ini lain perbuatan si din maulah si din menerima. Coba dia kali kada aku rajinan kalau buat bukaan itu. Cuma ketuntungannya ngalah karuan dia. Coba jago kasih pulang ikam tahu ya. Nang ujar ikam ininya itu dan ini hukum itu ikam kalau muncul loh ada kita kayak pernah makanya jadi kok sudah ya kalau jadi jago hilang lah wujud ilallah sudah. Ada apa? Terserah aja. Pasang dia bolang gana-gana ada apa? Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama diberikan kurnia dan hidayah Allah. Jadi kesimpulannya apa? Kita ini kasih sayang Tuhan, maka itu berkewajiban untuk sangka baik. Sangka baik kayak apa? Apapun yang datang rahmat Allah. Nanti itu jangan ringkasnya dulu. Segala perbuatan kita perbuatan Allah. Kayak apa Bang? Nambah kehendak di diri kita Allah, nambah lihat di diri kita Allah. Jangan juga menggawi tawar ewa. Kenapa? Ini nama lihat diri kita Allah Ta'ala. Nah itu kalau kelewatan pulang bedan diam mam. Jadi kasih itu aja dulu, mudah-mudahan kita dapat terang. Ila hadarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.